Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait sejumlah permasalahan di aplikasi Sirekap, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Ethical Politics Hashibullah Mulyawan dan Ketua Pendiri Badan Perkumpulan Profesi Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Selamat siang Mas Iwan dan Mas Ardi. Selamat siang, Mbak. Siang, Mas. Baik, saya terlebih dahulu ke Mas Ardi. Mas Ardi, ini sebenarnya bagaimana nih? Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap ini? Apakah ada hacking atau pure kesalahan sistem? Saya tidak melihat adanya peretasan ya di dalam sistem, karena sistemnya itu memang mungkin ya tidak pernah diuji coba kerentanannya, sehingga pada saat dipergunakan ya muncul banyak masalah ya. Biasanya kalau muncul banyak masalah artinya pengujian kehandalan sistemnya itu tidak pernah dilakukan secara optimal. Jadi ini menurut saya itu murni masalah teknis ya. Teknis, tidak ada unsur peretasan di dalamnya. Baik. Ya baik, kita ke Pak Iwan. Pak Iwan, apakah bukti Sirekap ini yang terdapat adanya sejumlah kejanggalan ini bisa diajukan untuk gugatan ke MK? Ya, pertama kita harus melihat dulu ya bahwa Sirekap ini kan sistem rekapitulasi pemilu ini kan menjadi satu rujukan utama bagi masyarakat Indonesia ya, untuk melihat bagaimana proses suara itu bisa masuk dan dilihat langsung secara terbuka kepada masyarakat. Lalu apabila kita melihat adanya permasalahan-permasalahan, ini kan permasalahan sebenarnya kita lihat baru melihatnya di media sosial. Artinya bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dulu. Siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan ini? Apakah KPU sebagai penyelenggara atau seperti apa? Artinya bahwa ketika Sirekap ini menjadi satu rujukan utama masyarakat Indonesia untuk melihat akuntabilitas bagaimana berjalannya pemilu, lalu perhitungan suara dari tingkat TPS dan lain sebagainya, itu harus dipertanggungjawabkan oleh KPU sebagai penyelenggara agar ke depan tidak mereduksi legitimasi dari hasil yang akan dicapai dari pemilu baik pilpres maupun pileg. Kalau kita lihat mungkin bisa jadi ini bisa diajukan kepada MK, tapi kan balik lagi dalam sekenta nanti, balik lagi bagaimana bukti-bukti ini bisa nanti diperlihatkan dalam persidangan seperti itu, Mbak. Baik, saya ke Mas Ardi lagi. Mas Ardi, tadi seperti yang dikatakan Mas Iwan, sebenarnya untuk kesalahan ini kan harus dicari tahu lagi apakah memang benar sistemnya atau cara penginputannya nih dari para petugas. Kalau misalkan kita lihat ini aplikasi Sirekap ini kan sudah ada, apakah memang sesulit itu petugas KPPS memasukkan data sehingga terjadi kesalahan yang begitu fatal pada saat memasukkan data, Mas Ardi? Ya, tadi saya sempat sekilas mendengar ya bahwa di dalam bimbingan teknis kepada petugas KPPS itu agar menuliskan angkanya secara digital. Nah, ini juga lucu nih, digital bagaimana kalau misalnya inputnya dari tabulasi surat suara yang masuk di kotak suara itu kan harus pakai tangan. Yeah. Nah, tulisan tangan digital itu yang gimana? Ini kan juga membingungkan ya. Kedua juga banyak faktor ya secara teknis yang mungkin tidak diungkap ya di media sosial karena ketidaktahuan. Ini juga harus kita lihat ya, kita harus telusuri semua proses dari proses desain aplikasinya ya, pengadaan sistemnya dan sebagainya. Ini banyak parameter yang harus dilihat secara forensik ya. Kalau memang mau mencari masalahnya itu ada di mana, tidak bisa hanya kita melihat oh sistemnya lemah. Nah, ke sistem lemah itu banyak penyebab ya. Jadi ini memang harus dilakukan audit komprehensif forensik ya terhadap rangkaian proses bagaimana sistem ini dibentuk ya, dari pengadaannya ya, perangkatnya, bahkan di lapangan pun saya juga melihat ya beberapa masukan dari teman-teman di daerah itu petugas KPPS itu menggunakan perangkat pribadi dari HP sama laptop ya yang tidak memiliki belum difilter atau belum pernah dicek kehandalan dan keamanannya. Nah, ini juga jadi persoalan tersendiri ya, sehingga ini perlu ya nanti Bawaslu saya kira juga udah punya datanya, itu perlu nanti dikumpulkan ya dari masukan masyarakat untuk bisa menuju proses mungkin uji forensik. Nah, ini Bawaslu yang punya kewenangan saya kira.
Baik, Mas Iwan, artinya tanpa adanya uji coba aplikasi sebelumnya sehingga bisa salah satu penyebab mengapa hal ini terjadi begitu ya. Kita ke Mas Ardi. Mas Ardi, KPU menyebutkan bahwasannya terus melakukan upaya dan juga perbaikan sistem secara bertahap. Apakah menurut Anda sampai dengan H+4 setelah pemilihan secara serentak di Indonesia ini untuk hal yang dilakukan oleh KPU ini sudah maksimal atau seperti apa? Ini pertanyaan ditujukan pada saya apa Mas Ke Iwan? Mas Mas Iwan. Irwan, silakan. Untuk Mas Iya. Iwan. Gimana bisa diulang lagi pertanyaan tadi? Ya, baik, KPU tentunya sudah menyebutkan bahwasannya sudah melakukan sejumlah perbaikan dan sistem yang dilakukan secara bertahap. Apakah saat ini langkahnya sudah maksimal, Mas Iwan? Iya, kalau kita lihat kan kalau saya melihat dari sisi secara komunikasi politik ya, artinya dengan adanya Sirekap ini kan bisa memberikan kepastian informasi kepada masyarakat bahwa pemilu 2024 ini berjalan secara baik, secara terbuka dan masyarakat bisa melihat bahwa pemilu ini tidak ada tingkat kecurangan. Namun balik lagi kita melihat bahwa di era post-truth saat ini kita melihat banyak informasi-informasi yang beredar di media sosial, terjadinya kecurangan dan lain sebagainya. Lalu dengan adanya sistem Sirekap ini yang akhirnya tidak dipercaya dalam tanda kutip, akhirnya tidak dipercaya oleh masyarakat karena ada kesalahan sistem yang ada di sana. Artinya bahwa ini bisa menjadi celah bagi KPU untuk melegitimasi kepercayaan masyarakat, khususnya apabila nanti presiden yang terpilih diumumkan dan juga nantinya hasil pileg diumumkan, ini bisa mereduksi tingkat legitimasi masyarakat kepada hasil pemilu 2024 kali ini. Baik, ke Mas Ardi. Mas Ardi, tadi Anda sempat sampaikan bahwa untuk pengawasan ataupun evaluasi ini kan Bawaslu yang punya kuasa seperti itu kurang lebihnya. Lantas ini penghitungan masih terus terjadi, tapi kesalahan ternyata masih terus ditemukan. Nah, ini antisipasi yang baiknya dilakukan itu apakah dihentikan dulu penghitungan ataupun penginputan ke Sirekap atau bagaimana, Mas, kalau menurut Anda? Ya, saya rasa nggak bisa sepihak ya. Ini keputusan besar ya, menghentikan dan segala ini harus ada kesepakatan dari semua kontestan. Tidak bisa sepihak ya, semua harus duduk dan ini gara proses kesepakatan ini harus transparan kepada publik ya. Karena sekarang sudah terjadi apa yang disebut dengan masalah reputasi terhadap sistem ya. Artinya ini kita udah melihat masalah ketidakpercayaan. Nah, ini kan segera harus diatasi dan dikoreksi ya. Nah, ini saya rasa udah masuk proses yang perlu keterbukaan hati semua pihak ya untuk duduk bareng ya. Prosesnya semua harus transparan dan sehingga ini masyarakat juga bisa kepercayaan bisa dikembalikan. Nah, ini tentunya proses yang cukup panjang prosesnya ya, karena juga ada unsur investigatif audit nanti di dalam proses itu dan perlu semua duduk bareng dalam satu meja untuk ngambil suatu keputusan bersama. Dengan kata lain, boleh saya simpulkan sebenarnya masyarakat harus sabar dan menanti hasil rekapitulasi secara manual mungkin? Ya, tidak ada cara lain karena sistemnya sendiri sudah tidak dipercaya. Sudah tidak dipercaya ya. Manual. Baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Ardi dan juga Mas Iwan. Tentunya kita harapkan bersama bahwasanya sesegera mungkin sistem ini segera diperbaiki dan kita bisa segera bisa mendapatkan hasil dari rekapitulasi yang betul-betul sah begitu ya, Arista ya. Baik, terima kasih banyak Mas Iwan dan Mas Ardi.